Kebijakan baru Vladimir Putin sungguh luar biasa. Muslim di Rusia kini dilarang menikah dengan non-Muslim. Lembaga keagamaan Muslim tertinggi di Rusia menegaskan melarang Muslim menikahi seseorang dari agama lain. Menurut Interfax, pengecualian hanya dimungkinkan dalam kasus-kasus tertentu yang terpisah dari yang lain dengan keputusan mufti setempat. Dilansir dari Asia Plus pada Kamis 12 November, pernikahan seorang pria Muslim dengan wanita non-Muslim diperbolehkan jika seorang wanita tersebut mengakui keberadaan satu Tuhan, menerima Isa dan Muhammad sebagai utusan Allah dan menyatakan kesiapannya mengikuti rekomendasi atau ajaran dari Al-Quran. Direktorat spiritual tersebut menganggap tidak dapat diterima bagi seorang wanita Muslim menikah dengan pria yang ataupun yang tidak menganggap dirinya sebagai bagian dari komunitas Muslim, terlepas dari pandangan dan juga keyakinannya. Selain itu, menurut Mufti Moskow, Rusia perlu mengesahkan poligami. Menurut statistik, jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki sebanyak 10 juta. Tak seperti minoritas Muslim lainnya, di Eropa, Muslim di Rusia adalah warga asli. Rusia merupakan rumah yang nyaman bagi sekitar 16-20 juta Muslim atau 12 hingga 15% dari total populasi. Jumlah populasi Muslim yang signifikan terdapat di sejumlah kota besar seperti Moskow dan juga Saint Petersburg. Sementara itu, diketahui sebelumnya, pernah menjadi kiblat komunisme selama 7 dekade, wajah Rusia kini telah berubah 180 derajat. Rusia merupakan rumah yang nyaman bagi sekitar 16 hingga 20 juta Muslim atau sebesar 12 hingga 15% dari total populasi negara itu. Jumlah populasi Muslim yang signifikan terdapat di sejumlah kota besar seperti Moskow. Tak seperti minoritas Muslim lainnya di Eropa, Muslim di negara terbesar di dunia dengan luas mencapai 11,5% dari wilayah dunia ini bukan berasal dari migran asing, mereka adalah warga Rusia asli. Geliat pertumbuhan populasi Muslim tampak signifikan selama 10 tahun terakhir, tak hanya dari kalangan pria, belakangan 10 tahun terakhir, geliat berislamnya perempuan Rusia pun meningkat. Berikut ini pengakuan sejumlah perempuan Rusia mengenai alasan-alasan mengapa mereka memilih Islam. Di antaranya adalah tertarik keluhuran sistem keluarga Islam. Di antara hal menarik yang membuat Valeria begitu disapa memeluk Islam 5 tahun lalu adalah keindahan sistem keluarga yang digariskan oleh Islam. Saya takjub dengan tatanan berumah tangga dalam Islam dan bagaimana suami harus memperlakukan istrinya, tutur perempuan 22 tahun ini. Keputusannya tersebut sempat mendapat cibiran dari keluarga besarnya. Islam di mata mereka sangat puritan dan radikal, yang malah ditakutkan oleh hal-hal seperti itu. Perlahan kedua orang tuanya bisa memahami dan menerima pilihannya itu dan bahkan membelanya. Ia pun kini tengah berhijab dan menikah dengan Muslim dari etnis Tatar. Agama paling demokratis dan juga sesuai fitrah. Fakta inilah yang mendorong Uliana memeluk Islam 7 tahun lalu. Seorang perempuan berusia 30 tahun memang telah bersentuhan dengan Islam sejak kecil. Lingkungannya selalu bersih ataupun juga dengan bersinggungan dengan Muslim, termasuk di perguruan tinggi tempat ia mengenyam bangku kuliah. Mereka adalah teman-teman dengan kehidupan paling normal di antara kesekian teman-temannya. Karena itulah dia masuk Islam, tuturnya. Pilihannya tersebut justru mendapat dukungan dari orang tua karena dengan begitu Islam melindungi putrinya itu dari norma-norma yang menabrak fitrah perempuan terhormat. Tak mudah berada di jalan Islam, tetapi akhirnya satu persatu rintangan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dia lalui. Islam adalah mutiara kehidupan.
Agama ini telah memberikan Elena 10 tahun lalu mutiara dan asupan kehidupan yang sesungguhnya di muka bumi. Islam membangkitkan rasa tanggung jawab terhadap segala sesuatu di kehidupan ini. Dunia ingin contoh yang konkret tentang sosok muslim yang baik terhadap sesama, apapun dan siapapun mereka, kata perempuan yang beralih ke nama Islam menjadi Zainab ini. Perempuan 55 tahun ini mulai mengenal Islam pada akhir 90-an. Sejak ia dan sang suami bertolak ke Mesir, pemandangannya tentang masyarakat muslim di negeri seribu menara itu telah membuka mata hatinya. Terkait wajah Islam yang ramah, jauh bertolak belakang dengan stigma dan juga stereotip yang dia dapati selama ini. Sementara itu diberitakan sebelumnya, dilansir dari republika.co.id, Islam di Rusia saat ini telah tersebar di seluruh distrik federal Rusia. Di distrik federal pusat sendiri terdapat Masjid Katedral Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin dianggap sebagai sosok pemimpin yang ramah dengan keberadaan Muslim di negaranya. Beberapa sikap Putin yang terbuka kepada Muslim, beberapa waktu terakhir sentimen yang menyejukkan dari pemimpin negara Barat kepada Islam juga terdengar dari mulut Presiden Rusia Vladimir Putin ini. Bahkan Putin mengutip surat Ali Imran ayat 103 ketika menyerukan perdamaian di Yaman 1 tahun lalu. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika mau dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara, kata Putin di Ankara. Kutipan ayat itu diturunkan Putin ketika menyampaikan pernyataan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani setelah menggelar pertemuan tinggi. Tiga pemimpin tersebut juga memperingatkan bahwa operasi militer koalisi Arab Saudi di Yaman sejak perang sipil pada 2015 lalu, Putin juga membahas situasi di Suriah. Selain sikap tersebut, republika.co.id merangkum beberapa sikap ramah Putin kepada umat Islam. Yang pertama, meresmikan masjid. Vladimir Putin hadir pada peresmian Masjid Katedral Moskow. Masjid Katedral Moskow menjadi tempat ibadah utama bagi umat Islam. Masjid terbesar di ibu kota Rusia itu menjadi pusat gerakan organisasi-organisasi Muslim Rusia, seperti Dewan Mufti Rusia dan Dewan Agama Muslim Federasi Rusia, yang keduanya diketahui Mufti Besar Rusia, Syekh Rafil Gainuddin selama 30 tahun terakhir. Setelah direkonstruksi besar-besaran, Masjid Katedral Moskow diresmikan pada 27 atau 23 September 2015 lalu. Tak hanya Putin, peresmian itu dihadiri Mufti Besar Rusia, Syekh Rafil Gainuddin, Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Masjid Katedral Moskow menjadi pusat atraksi bagi ribuan umat Islam. Selama lebih dari 1 abad, masjid megah ini telah menjadi pusat daya tarik bagi ribuan Muslim dari seluruh dunia. Lebih dari 100.000 umat Islam selalu hadir di masjid ini ketika melaksanakan Salat Idul Adha dan juga Idul Fitri. Masjid yang dibangun sejak 1904 ini telah direkonstruksi sebanyak 20 kali. Sekarang total luasnya mencapai 18,9 ribu meter persegi. Bagian atas kubah dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Masjid yang dibangun 6 lantai ini dapat menampung lebih dari 10.000 Muslim. Kedua, ucapan selamat Hari Raya. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan rasa bahagia dan ucapan selamatnya pada umat Muslim di Rusia terkait Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Menurut dia, sebagai hari keagamaan besar yang menandai sebuah bulan suci umat Muslim, Idul Fitri memiliki makna khusus. Perayaan akhir bulan suci Ramadan memiliki makna spiritual khusus, ujar dia seperti dilansir dari TASS. Selain itu, Putin juga memuji Islam sebagai bagian terpenting dalam masyarakat Rusia yang beragam. Nenek moyang kami tidak pernah mendiskriminasi satu sama lain atas dasar etnis dan juga keyakinan, kata dia ketika bertemu ulama Muslim di Ufa, Bashkortostan, seperti dilansir dari The Voice of Russia. Menurut Putin, Muslim merupakan umat yang saling menghormati dan mendukung dalam suka dan duka. Mereka juga meninggalkan warisan yang besar, yakni persahabatan yang menghindarkan saling menghancurkan dan juga menyalahkan. Sebelumnya, ketika berbicara dengan Dewan Mufti Rusia, Putin menekankan Islam merupakan mutiara dari budaya Rusia. Ia juga memuji peranan komunitas Muslim dalam menjaga harmonisasi hubungan antar umat beragama di Rusia. Ketiga, menjadi tuan rumah Forum Rusia Islamic World Strategic Vision. Rusia pernah menggelar pertemuan Forum Russia Islamic World Strategic Vision
Pertemuan ini berupaya untuk membantu meningkatkan hubungan berbasis kepercayaan antara Moskow dan juga anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam sebuah pesan yang dibacakan, Presiden Tatarstan Rustam Minnikhanov berharap negara-negara yang terlibat dapat saling memberikan masukan. Saya berharap dalam pertemuan ini terjadi diskusi substantif, gagasan, dan juga serta inisiatif yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan saling pengertian antara negara dan juga masyarakat kita, ujar Minnikhanov dilansir di TASS.